Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian kita. Mari kita puji Tuhan kita katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Samuel pasal 18 ayat pertama sampai dengan yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Absalom terpukul kalah dan mati. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia. Kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang, sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai, anak Zeruya, adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai, orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, "Aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu." Tetapi tentara itu berkata, "Janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota." Kemudian berkatalah raja kepada mereka, "Apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat." Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang, dan seluruh tentara itu berjalan keluar beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai, dan Itai demikian, "Perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku." Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud, dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana, meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi bagal. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang bagal yang dikendarainya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin." Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, "Apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang." Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, 'Lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri.' Tetapi Yoab berkata, 'Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini.' Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya,
dan ditikamkannya ke dada Absalom. Sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbantin itu, kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan Allah turut bekerja. Bapak Ibu saudara terkasih, jika semalam kita telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana Daud telah ditolong oleh Tuhan, di mana ketika Absalom merencanakan kejahatan kepada ayahnya sendiri, tapi Tuhan menggagalkan hal demikian dengan membuat nasihat Ahitofel, seorang penasihat bagi Absalom yang telah memberikan ide cemerlang untuk menangkap Daud, bahkan memusnahkan Daud sesuai dengan keinginannya. Tetapi Tuhan mengubah hati Absalom sehingga dia mendengarkan perintah atau nasihat daripada Husai. Sedangkan Husai adalah seorang yang mengasihi Daud atau orang yang telah diutus Daud boleh menyusup di tengah-tengah kepemimpinan Absalom. Bapak Ibu saudara terkasih, hal ini semua karena pertolongan Tuhan. Jikalau kita melihat bagaimana usaha yang mereka lakukan untuk boleh menolong Daud, hampir ketahuan, tetapi Allah boleh menolong mereka sehingga semuanya tidak terjadi. Dan itu semua karena apa? Allah turut bekerja dalam kehidupan orang yang dikasihinya, yaitu Daud yang telah diurapinya sendiri menjadi raja atas Israel. Bapak Ibu yang terkasih, dalam renungan kita hari ini kita telah membaca bagaimana peperangan itu boleh terjadi sebagaimana yang telah diinginkan oleh Absalom. Dia ingin melakukan peperangan melawan ayahnya sendiri, dan hari ini telah merenungkan itu di mana peperangan itu boleh terjadi. Bapak Ibu, ada hal yang unik akan kita lihat di mana Allah turut bekerja dalam kehidupan atau kepemimpinan Daud dalam melawan Absalom yang telah melanggar atau telah membuat murka Tuhan Allah, di mana dia telah merencanakan pembunuhan kepada orang yang telah diurapi oleh Tuhan, bahkan ayahnya sendiri. Sehingga Tuhan tidak berkenan kepada Absalom, namun Tuhan terus menolong Daud. Allah turut bekerja dalam kehidupan Daud sebab dia adalah orang yang diurapi oleh Allah. Bagaimana kita boleh mengetahui Bapak Ibu kalau Allah turut bekerja dalam kesulitan yang sedang dialami oleh Daud? Jikalau kita membaca Bapak Ibu, ketika tentara-tentara atau pasukan daripada Daud pergi berperang melawan pasukan orang Israel yang dibawa kepemimpinan Absalom, kita melihat ada suatu hal yang sangat unik atau janggal. Kita melihat di mana dikatakan di ayatnya yang ke-6, lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud, dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat, 20.000 orang tewas. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam peperangan yang boleh dilakukan oleh pasukan daripada Daud dan pasukan daripada Absalom, ada 2.000 orang telah mati karena peperangan itu, karena pedang. Namun ada hal yang unik Bapak Ibu, yang ke-8 dikatakan, kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang
pada hari itu. Kita melihat Bapak Ibu, 2.000 orang mati karena pedang. Namun setelah mereka semakin masuk ke dalam hutan Efraim, kita melihat bagaimana banyak orang yang tewas di dalam hutan itu bukan karena pedang. Itu semua boleh terjadi atas kehendak Allah. Allah boleh menolong pasukan daripada Daud dan membinasakan pasukan daripada Absalom, orang-orang Israel yang menentang Daud. Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, sehingga Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan Daud dan menolong Daud. Dan hal unik lagi Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana Allah boleh turut bekerja dalam kehidupan Daud. Hal-hal yang telah direncanakan oleh Absalom semuanya digagalkan oleh Tuhan. Yang pertama kita melihat Bapak Ibu dalam renungan kita semalam, dia tidak mendengarkan nasihat dari Ahitofel yang telah memberikan nasihat yang sangat baik kepada dia untuk boleh mengejar Daud dan membunuh Daud. Namun dia mendengarkan nasihat daripada Husai, sehingga Daud mengetahui apa rencana daripada Absalom dan boleh mengantisipasi itu terjadi dalam kehidupannya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan yang kedua pada hari kita renungkan, Absalom menginginkan kematian daripada ayahnya, yaitu Daud. Namun Allah berkehendak lain. Allah turut bekerja dalam kehidupan Daud dan tidak membiarkan Daud dibunuh oleh Absalom. Namun Allah membuat Absalom terbunuh oleh pasukan Daud. Bapak Ibu yang terkasih, dia mati bukan karena berperang, tapi karena ketakutan, karena sedang dikejar oleh pasukan Daud. Dan Tuhan membuat dia tersangkut di antara pepohonan Tarbatin, di mana dia tergantung antara langit dan bumi, dan dia tidak bisa berlari lagi, dan dia terkepung dan dibunuh oleh Yoab. Walaupun Daud kita melihat masih memiliki kasih seorang bapa, walaupun anaknya menginginkan kematiannya, tapi Daud tidak menginginkan kematian daripada anaknya Absalom. Dia berkata kepada pemimpin-pemimpin pasukan itu supaya tidak membunuh Absalom, namun memperlakukannya secara lunak. Tetapi Allah berkehendak lain, membuat Yoab membunuh Absalom. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Allah senantiasa boleh menolong orang-orang yang dikasihinya. Itu terbukti jauh sebelum hal ini terjadi. Mari kita membaca dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6 dan ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depan dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jelas Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang pengasih, Allah yang penyayang. Allah mengasihi orang-orang yang mengasihinya, tetapi Allah akan menghukum, bahkan memurkai orang-orang yang tidak mengasihinya. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan Daud dan Absalom. Daud mengasihi Tuhan dan Tuhan menolong dia. Allah turut bekerja dalam kehidupan Daud dan memberikan dia keselamatan. Namun Absalom yang menentang kehendak Allah, Absalom yang telah memusuhi orang yang diurapi oleh Allah, dihukum Allah sehingga dia mengalami kematian secara tragis. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita hari ini mengajarkan kita, mari tetap hidup dalam kehendak Allah. Kasihilah Allah dengan segenap hati kita. Lakukan apa yang diperintahkan Allah dalam hidup kita. Walaupun ada banyak persoalan, ada orang-orang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, percayalah Allah turut bekerja dalam hidup kita, menolong kita, memberkati kita, bahkan kasih-Nya senantiasa melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana rencana Absalom dalam membunuh ayahnya Daud digagalkan oleh Tuhan. Allah turut bekerja dalam kehidupan Daud, bahkan memberikan kemenangan kepada Daud dan boleh membinasakan musuh-musuh
yang boleh datang melawan Daud. Tuhan tolong kami, ajarkan kami senantiasa terus berpegang dalam perintah-Mu, bahkan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan boleh menolong, memberkati kami. Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan yang boleh kami lalui. Yang menjadi kerinduan kami Tuhan, hanya di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang mustahil.